Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Fitrianingsih, NIM 1953-1080, lokal PAI 6C, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran akidah akhlak di madrasah, mengenai tentang membiasakan akhlak terpuji. Yang pertama yaitu akhlak berpakaian, akhlak menerima tamu, dan akhlak bertamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya pada hari ini. Selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang akidah akhlak, membiasakan akhlak terpuji. Tetapi sebelumnya anak-anak semua masih ingat tidak materi minggu lalu tentang akhlak berhias? Anak-anak masih ingat tidak apa itu akhlak berhias? Dalam Islam, berhias merupakan perbuatan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Islam juga memerintahkan agar setiap muslim yang hendak beribadah agar berhias dan memakai pakaian yang indah. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu tentang akhlak berpakaian, akhlak bertamu, dan akhlak menerima tamu. Pembelajaran akidah akhlak diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada siswa agar mau menghayati dan mengamalkan ajaran Islam tentang akhlak yang baik yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya, dan manusia dengan alam lingkungannya. Dalam melaksanakan pembelajaran akidah akhlak, hendaknya bertujuan untuk membentuk kepribadian yang baik, dan yang paling penting adalah usaha mencari ridha Allah dan menjauhkan dari pekerjaan tercela, mencuri, berbohong, jarang sholat, sehingga dapat dalam pembelajaran akidah akhlak siswa mampu menangkap pesan-pesan yang dapat membawa dirinya pada kemuliaan tinggi yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, serta dapat menjadi panutan bagi masyarakat kelak. Ketika sudah dewasa nanti, seorang guru bukan hanya pada tingkatan bagaimana cara mencerdaskan peserta didik saja, tetapi lebih dalam menanamkan nilai pada peserta didik sesuai yang dikemukakan oleh Ahmad Amin bahwa akhlak adalah membiasakan kehendak. Oleh karena itu, guru harus menjadi seseorang yang mampu membiasakan kehendak para siswanya menuju kebiasaan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai macam segi kehidupan yang harus kita taati. Berpakaian merupakan salah satu kebutuhan yang tak bisa terlepas dari hidup kita sebagai manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, berpakaian sudah menjadi salah satu pusat perhatian dalam kemajuan globalisasi. Berbagai macam jenis pakaian telah muncul di dalam kehidupan kita, sehingga kita harus memilih yang mana yang pantas untuk kita pakai serta tidak melanggar ajaran Islam. Begitu juga berhias pengaruh dunia barat sangat besar bagi kehidupan kita di Indonesia. Alat-alat semakin canggih, untuk berhias pun tidak jadi hal yang sulit bagi kita. Akhlak berpakaian. Berpakaian dalam bahasa Arab disebut dengan libasum sya'abun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpakaian diartikan sebagai barang apa yang dipakai seseorang, baik berupa baju, celana, selendang, jubah, dan serban. Tujuan khusus
Artinya, pakaian yang dikenakan lebih berorientasi pada nilai kehidupan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pemakainya. Tujuan umum adalah lebih berorientasi pada keperluan untuk menutup ataupun melindungi bagian tubuh yang perlu ditutup menurut ketentuan adat ataupun agama. Menurut panutan adat, berarti sesuai mode batasan ukuran yang mengenakan pakaian yang berlaku dalam suatu wilayah hukum adat. Menurut panutan agama, berarti lebih mengarah pada keperluan menutup aurat sesuai dengan hukum syariah dengan tujuan untuk beribadah. Islam sebagai etika normatif bagi pemeluknya diharapkan dapat mewujudkan nilai secara sempurna. Oleh karena itu, Islam bukanlah agama yang terbatas dalam kehidupan pribadi yang semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi memberikan pedoman hidup yang utuh dan menyeluruh. Maka tidak ada fenomena kehidupan yang tidak terbahas dalam ajaran Islam, termasuk dalam ajaran berpakaian, aturan berpakaian. Pakaian berfungsi untuk menutup aurat. Di samping itu, pakaian juga berfungsi untuk memperjelas identitas agar orang mudah dikenal. Namun Islam tidak menetapkan model pakaian khusus, dan Islam juga menyusun sekumpulan prinsip serta kaidah pokok yang pada pakaian dan memerintahkan umat Islam untuk menjaganya. Apabila seorang laki-laki menjaga kaidah dan prinsip tersebut pada pakaiannya, tentu pakaian tersebut disyariatkan tanpa memandang corak potongan dan jahitannya. Bentuk akhlak berpakaian. Pakaian menurut Islam dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu pakaian untuk menutup aurat tubuh yang dalam perkembangannya telah melahirkan budaya bersahaja. Pakaian merupakan perhiasan yang menyatakan identitas diri sebagai konsekuensi perkembangan kebudayaan manusia. Nilai positif akhlak berpakaian untuk melindungi lapisan luar bagi tubuh kita dari sinar ultraviolet, untuk menjaga kesehatan kulit. Dalam melakukan ibadah sholat, pakaian yang dipakai adalah yang bersih, bukan berarti mewah. Selanjutnya yaitu membiasakan akhlak berpakaian. Pakaian yang dikenakan setiap orang pada zaman modern cukup beragam, baik bahan maupun modelnya. Islam telah menggariskan aturan-aturan berbusana yang harus ditaati yang disebut etika berbusana. Sesungguhnya hanya orang munafik yang suka meninggalkan ketentuan berpakaian yang diatur agama yang diyakini kebenarannya. Akibatnya, mereka yang mengabaikan ketentuan akan mendapatkan azab dari Allah kelak di akhirat. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai akhlak bertamu. Pengertian akhlak bertamu. Bertamu merupakan tradisi masyarakat yang selalu dilestarikan. Dengan bertamu, seorang bisa menjalin persaudaraan, silaturahmi, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Berdasarkan pengertian dimaksud, maka bertamu dilakukan kepada orang yang sudah dikenal, baik sahabat maupun kerabat. Tujuan bertamu sudah barang tertentu untuk menjalin persaudaraan maupun atau bagaimana silaturahmi. Sedangkan bertamu pada orang lain yang belum dikenal memiliki tujuan untuk saling memperkenalkan diri ataupun maksud lain yang belum tentu dipahami oleh kedua belah pihak. Jika dilihat dari intensitas bertamu, maka yang sering dilakukan adalah bertamu terhadap orang yang sudah dikenal. Berdasarkan pengertian dimaksud, maka bertamu dilakukan pada orang yang sudah dikenal, baik sahabat maupun kerabat. Baiklah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai akhlak bertamu. Bertamu merupakan tradisi masyarakat yang selalu dilestarikan. Dengan bertamu, seseorang
bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam setiap kehidupan kita. Berdasarkan pengertian tersebut, maka bertamu dilakukan pada orang yang sudah dikenal, baik sahabat ataupun kerabat. Tujuan bertamu sudah pasti tentunya untuk menjalin persaudaraan dan menjalin silaturahmi terhadap sesama dan beda keyakinan. Sedangkan bertamu pada orang lain yang belum dikenal memiliki tujuan untuk saling memperkenalkan diri ataupun maksud lain yang belum tentu dipahami oleh kedua belah pihak. Jika dilihat dari intensitas bertamu, maka yang sering dilakukan adalah bertamu terhadap orang yang sudah kita kenal. Selanjutnya yaitu ada bentuk adab bertamu. Yang pertama yaitu sebelum memasuki rumah seseorang hendaklah orang yang bertamu terlebih dahulu meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Ada juga firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dalam Quran Surat An-Nur ayat 27, berdasarkan syariat Al-Quran, firman Allah tersebut di atas, maka yang pertama dilakukan adalah meminta izin dan mengucapkan salam. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang bertamu. Yang pertama, jangan bertamu sembarangan waktu. Kalau diterima bertamu, jangan terlalu lama sehingga nantinya merepotkan tuan rumah. Setelah urusan selesai, segeralah untuk pulang. Yang selanjutnya yaitu jangan melakukan kegiatan yang menyebabkan tuan rumah terganggu. Selanjutnya, kalau sudah disuguhi makanan, minuman, maka hormatilah. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang yang puasa sunnah sebaiknya berbuka puasanya untuk menghormati apa yang telah diberikan oleh tuan rumah. Hendaklah pamit pada waktu mau pulang. Selanjutnya, membiasakan akhlak bertamu. Sesungguhnya bertamu sebagian kegiatan yang cukup baik. Dengan bertamu, seorang dapat menemukan berbagai macam manfaat, baik berupa wawasan, pengalaman tentunya berharga, ataupun dapat menikmati segala bentuk penyambutan tuan rumah yang telah diberikan oleh tuan rumah. Bertamu sebagian kebiasaan yang harus dilestarikan untuk menciptakan persaudaraan dan kerukunan hidup sesama umat manusia. Menurut ungkapan Al-Quran, sebaiknya orang yang bertamu tidak memaksa masuk pada saat tidak ada orang di rumah atau ditolak oleh tuan rumah, karena hal ini lebih baik bagi orang yang akan bertamu. Apabila orang yang bertamu tidak memaksakan kehendaknya, maka lebih menjaga nama baiknya dan kehormatannya. Islam sebagai agama yang luas, serius dalam memberikan perhatian orang yang sedang bertamu. Sesungguhnya orang yang bertamu telah dijamin hak-hak dalam Islam. Karena itu, menghormati tamu merupakan perintah yang mendatangkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia muslim wajib untuk menerima dan memuliakan tamu tanpa membeda-bedakan status sosial maupun maksud dan tujuan bertamu. Memuliakan tamu merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selanjutnya, membiasakan akhlak bertamu, akhlak menerima tamu, yaitu menerima tamu merupakan bagian dari aspek sosial dalam ajaran Islam yang harus terus terjaga. Menerima tamu dengan penyambutan yang baik merupakan cermin diri dan menunjukkan kualitas kepribadian seorang muslim. Setiap muslim harus membiasakan diri untuk menyambut setiap tamu yang datang dengan menyambutkan yang penuh dengan sukacita. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus menghadirkan pikiran yang positif,
berprasangka baik terhadap tujuan tamu. Jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif. Kita sebagai tuan rumah yang menerima tamu harus sabar dalam menyambut tamu yang datang ataupun keadaannya. Pada kenyataannya, tamu yang datang tidak sesuai dengan keinginan tuan rumah. Kehadiran tamu seringkali mengganggu aktivitas yang sedang kita seriusi. Jangan sampai seorang tuan rumah menunjukkan sikap kasar ataupun mengusir tamu tersebut. Baiklah anak-anak, jadi cukup sekian ya materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Jadi di kalian di rumah tugasnya membuat contoh bagaimana contoh akhlak berpakaian yang baik, bagaimana contoh menerima tamu yang baik, dan bagaimana contoh bertamu yang baik. Nanti besok dikumpulkan ya. Cukup sekian dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.